Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Parawansyah, bisa dipanggil Chandra. Saya dari TI 4309 dengan nomor induk mahasiswa 120111941101. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan analisis terlebih dahulu. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menilai dan mengevaluasi kondisi pembangunan ekonomi di dalam negaranya. Untuk pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi pertumbuhan suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di antaranya yaitu kegiatan perdagangan internasional, yaitu meliputi ekspor, neto, dan investasi. Perdagangan internasional adalah kegiatan memperdagangkan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan itu tidak hanya mencakup ekspor impor barang, tetapi juga ekspor impor jasa serta perdagangan modal. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan serta perdagangan modal. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan mempermudah suatu negara dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu ekspor impor minyak bumi. Manfaat lain dengan adanya perdagangan internasional yaitu berupa kenaikan pendapatan negara, kenaikan investasi, dan luasnya lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya perdagangan internasional, maka produk-produk dalam negeri tidak hanya dipasarkan dalam negeri saja, tetapi juga dipasarkan ke luar negeri. Hal ini menyebabkan pendapatan nasional suatu negara mengalami kenaikan. Perdagangan internasional memiliki dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu hal yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor-impor, baik berupa perdagangan barang, jasa, dan modal. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi baru, maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yang yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi baru, maka akan terjadi penambahan output pengangguran dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan tertarik untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Perdagangan internasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih lambatnya pergerakan dari nilai ekspor itu dan masih tingginya nilai impor negara Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspor, sehingga ekspor neto bernilai negatif. Sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori yang ada, di mana jika semakin tingginya investasi, suatu negara akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika investasi suatu negara tinggi, maka akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu negara yang menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi negara mengalami peningkatan. Bagi negara Indonesia, dianjurkan untuk lebih meningkatkan nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impornya, sehingga ekspor neto dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain memperhatikan nilai ekspor neto, disarankan juga memperhatikan faktor-faktor lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah investasi. Untuk penelitian selanjutnya, dianjurkan untuk lebih teliti menggunakan metode analisis yang lebih sensitif agar didapatkan hasil penelitian yang kuat dan akurat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.